warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, dan saya sendiri Chelsea, dan ini rekan saya. Saya Afratul Hasanah. Saya Fadila Bun Maharani. Saya Yusnita Ramadhani. Saya Yunus. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Eko-Efisiensi. See you, dadah. Apa itu eko-efisiensi? Eko-efisiensi adalah konsep yang menggabungkan efisiensi ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Intinya, kegiatan industri atau bisnis tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, perlu juga diketahui bahwa apa sih itu ekoefisiensi dalam industri? Nah, ekoefisiensi industri itu adalah sebuah pendekatan yang menggabungkan efisiensi penggunaan sumber daya dengan pengurangan dampak lingkungan dalam proses produksi industri. Konsep ini bertujuan untuk menghasilkan lebih banyak produk dengan menggunakan lebih sedikit sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit limbah. Dengan kata lain, eko-efisiensi berupaya meminimalkan penggunaan energi, air, dan bahan baku, serta mengurangi emisi, limbah, dan polusi yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut. Prinsip-prinsip ekoefisiensi yaitu 1. Kurangi material. Gunakan bahan baku seminimal mungkin. Contoh, botol minuman dibuat lebih tipis tanpa mengurangi kualitas. 2. Kurangi energi. Hemat listrik, bahan bakar, dan sumber energi lainnya. Contoh, pabrik pakai mesin hemat energi. 3. Kurangi zat berbahaya. Hindari bahan kimia beracun atau ganti dengan alternatif yang ramah lingkungan. Contoh, cat berbahan dasar air menggantikan cat berbasis pelarut kimia. 4. Tingkatkan daur ulang. Limbah atau produk bekas digunakan kembali. Contoh, plastik bekas diolah jadi produk baru. 5. Sumber daya terbarukan. Gunakan bahan baku atau energi yang bisa diperbarui. Contoh, tenaga surya, biomasa, atau kayu dari hutan lestari. 6. Perpanjang umur produk. Buat produk yang awet, mudah diperbaiki, dan tidak cepat rusak. Contoh, laptop dengan komponen yang bisa diganti. 7. Intensitas layanan. Memberikan nilai lebih dengan produk lebih sedikit. Contoh, sistem sewa sepeda atau mobil bersama sharing ekonomi sehingga orang tidak perlu membeli sendiri. Penerapan ekoefisiensi di beberapa industri. Yang pertama, industri tekstil. Kedua, industri pangan. Yang ketiga, industri otomotif. Di industri tekstil, menerapkan teknologi pewarnaan tanpa air untuk mengurangi konsumsi air. Mengolah kembali limbah kain menjadi serat baru yang bisa dipakai untuk produk lain. Menghemat energi dengan penggunaan mesin dan boiler berteknologi tinggi. Industri pangan. Limbah cair seperti air kedelai diolah menjadi biogas sebagai sumber energi alternatif. Ampas kedelai atau limbah padat lain digunakan sebagai pakan ternak. Perusahaan beralih ke kemasan ramah lingkungan, misalnya dari plastik sekali pakai ke bahan biodegradable. Industri otomotif. Mengembangkan kendaraan hemat energi, termasuk mobil listrik. Menggunakan material daur ulang untuk komponen interior kendaraan. Proses pengecatan beralih ke teknologi rendah emisi untuk mengurangi pencemaran udara. Dampak positif ekoefisiensi. 1. Pengurangan biaya. Dengan memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien dan mengurangi limbah, perusahaan dapat menghemat biaya operasional. 2. Minimnya dampak lingkungan. Ekoefisiensi membantu mengurangi polusi air, udara, dan tanah, serta meminimalkan konsumsi energi dan sumber daya alam. 3. Peningkatan daya saing. Perusahaan yang menerapkan seringkali menjadi lebih inovatif, bertanggung jawab terhadap ekoefisiensi efisien dan lingkungan, sehingga meningkatkan daya saing mereka di pasar.
4. Pertumbuhan ekonomi. Dengan mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi, ekofisiensi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa dampak negatif ekoefisiensi yaitu investasi awal. Implementasi ekoefisiensi seringkali memerlukan investasi awal yang signifikan untuk teknologi dan infrastruktur baru. Potensi ketergantungan perusahaan mungkin menjadi terlalu bergantung pada inovasi untuk penghematan biaya dan tidak melanjutkan perbaikan jika target sudah tercapai. Persaingan dengan industri lama, perusahaan yang tidak efisiensi secara ekologi mungkin masih dapat bersaing di pasar global karena biaya produksi yang lebih rendah. Adapun kesimpulannya yaitu ekoefisiensi adalah konsep penting dalam pembangunan keberlanjutan. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Meskipun dapat memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan, perusahaan perlu berhati-hati agar tidak terjebak dalam ketergantungan dan inovasi atau kehilangan motivasi untuk harus meningkatkan efisiensi. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.